Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman kita sampai di video terakhir dari studi kasus pengisian aplikasi Atlas ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah mengisi bagian engagement, risk assessment, dan sampai di worksheet ya di B100. Hari ini insya Allah di video kali ini kita akan mengisi B210, kemudian B240, B250, dan yang terakhir C400 ya. Karena untuk bagian lainnya ini tidak relate ya dengan kasus kita gitu ya, tidak terlalu kompleks. Jadi bagian-bagian utamanya saja yang akan kita isi ya. Oke, yang pertama kita isi B210, silakan diklik teman-teman. Ini di bagian ini kita akan mengisi akun-akun apa saja yang ada unsur estimasi gitu ya teman-teman. Jadi kalau di audit itu kan memang kalau kita cek substantif gitu ya, kita bisa langsung ngecek dokumen, bukti-buktinya gitu ya, apakah dia terjadi, apakah dia dicatat gitu ya. Nah, khusus untuk bagian estimasi, ini kan memang eh, apa bagian dari akunting gitu ya, pelaporan di mana kita membutuhkan judgement ya Kak. Nah, di estimasi ini kalau di perusahaan itu tentunya dilakukan oleh manajemen ya. Nah, di sini kalau di kasusnya PT Honda, nanti teman-teman bisa lihat di informasi kasus ya. Akun yang melibatkan estimasi manajemen itu hanya dua ya, yaitu penyusutan peralatan dan penyusutan gedung. Nanti akan teman-teman isi ya. Karena memang ini yang paling common gitu ya di perusahaan-perusahaan untuk yang menggunakan estimasi adalah penyusutan. Nah, terutama di bagian apa sih? Penyusutan itu kan di ketika menentukan umurnya aset atau nilai sisa ya, itu kita pakai estimasi. Jadi tidak ada bakunya. Jadi kita tulis aja di sini, kemudian apakah ketika melakukan estimasi itu pakai tenaga ahli gitu ya. Nah, dia kan hanya manajemen aja, jadi kita pakai manajemen di sini ya. Kecuali misalnya nanti eh, ada suatu perusahaan misalnya dia perusahaan tambang gitu ya untuk mengukur penyusutannya atau mengukur apa akun-akun spesifik gitu dia butuh tenaga ahli nanti bisa ditulis di sini ya. Nah, metode yang digunakan kita pakai straight line ya, yang apa namanya yang standar ya, garis lurus gitu ya. Ya diisi aja di sini nanti misalnya klien teman-teman itu ada yang pakai double declining atau pakai unit of activity bisa dibedakan ya. Nah, dasar asumsinya ini kalau di apa namanya di informasi kasus akan teman-teman cari kalau ada bisa dimasukkan, kalau nggak ada dikosongkan saja ya. Misalnya dia kalau ada info misalnya umur aset asumsinya apa gitu ya. Nanti bisa misalnya mobil atau gedung dia pakai 10 tahun aja kenapa gitu. Padahal biasanya gedung tuh 20 tahun. Nanti kalau misalnya di situ dinyatakan bisa teman-teman tulis alasannya ya. Misalnya ternyata gedungnya itu memang ketika dibeli sudah bukan gedung baru gitu ya, gedung bekas. Makanya dia umur asetnya lebih pendek kayak gitu. Jadi itu bisa nanti teman-teman isi di bagian sini. Kemudian ada nggak internal control yang relevan terkait dengan penyusutan gitu ya. Kalau ada boleh diisi, kalau nggak apa-apa dikosongkan saja. Nah, ini adalah level pengukuran nilai wajar atau fair value ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin penyusutan itu tidak pakai fair value, maka dikosongkan saja ya. Biasanya kalau yang pakai fair value itu misalnya kita nentuin goodwill atau kita lagi revaluasi aset ya yang harganya naik terus itu kan bisa nanti ada fair value di situ. Terus kalau ada apa kertas kerja yang bisa di refer bisa ditaruh di sini ya. Intinya sih kalau di B210 ini kita cukup isi akun-akun apa yang menggunakan estimasi ya. Selain penyusutan, teman-teman pasti ingat ya, ada yang namanya cadangan piutang tak tertagih. Itu juga pakai estimasi kan ya teman-teman. Nah, karena si Honda ini nggak ada, jadi nggak perlu ditulis. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman nemu klien yang punya cadangan piutang tak tertagih, itu bisa dimasukkan di sini ya. Karena dia pastinya pakai estimasi ya. Ya namanya piutang tak tertagih itu kan kita nggak bisa pasti gitu ya berapa yang akan bayar atau tidak. Makanya itu kita cantumkan di sini. Dan kenapa sih butuh satu section khusus untuk naruh estimasi di sini gitu ya? Karena memang akun-akun yang menggunakan estimasi ini kan kita tidak bisa pastikan 100% ya. Karena dia tidak ada bukti, dia itu pakai judgement dan judgement tiap orang berbeda, judgement tiap perusahaan berbeda gitu ya. Jadi dia bisa juga jadi celah ya teman-teman. Perlu di note gitu ya.
celah bagi manajemen untuk mempercantik laporan keuangannya atau justru dia pengen supaya tahun ini nggak usah profit deh biar nggak usah bayar pajak misalnya. Jadi nanti dia gedein tuh piutang tak tertagihnya gitu ya, estimasi piutang tak tertagihnya karena kan jadi expense kan gitu. Jadi motif-motif manajemen itu bisa terrefleks di bagian-bagian akun yang melibatkan estimasi gitu. Jadi memang auditor harus put more attention on this account gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin kalau penyusutan sih masih bisa kita wajar ya. Misalnya kita bisa cek ke industri sejenis berapa sih umur aset yang wajar gitu ya untuk akun di industri itu. Misalnya kalau perusahaan tambang, berapa sih peralatan tambang itu eh, apa namanya wajarnya umur aset gitu ya. Kalau misalnya dia nanti terlalu lama, terlalu panjang atau justru terlalu pendek umurnya itu bisa jadi bahan pertanyaan kita untuk ditanyakan ke manajemen seperti itu ya. Baik, nanti kalau sudah teman-teman isi kesimpulan seperti biasa, kita isi aja dia sudah memadai gitu ya. Jadi kalau sudah nanti statusnya akan jadi completed. Nah, sekarang kita balik ke B, kita akan isi B240 ya. Untuk B220 dan B230 ini karena tidak dinyatakan informasi kasus ya, apakah kita cek dulu deh ini siapa gitu ya, biar teman-teman tahu. Nah, ini adalah transaksi dengan related parties. Ini juga nggak kalah penting ya untuk menjadi perhatian bagi auditor karena pihak berelasi itu kan adalah perusahaan yang ada dalam satu grup ya dengan company. Misalnya dia parent, itu berarti subsidiarinya. Kalau dia subsidiary berarti itu parentnya. Atau sesama perusahaan di dalam grup gitu ya, sesama anak-anak perusahaan. Nah itu harus dinyatakan di sini ya teman-teman karena bisa jadi pada beberapa perusahaan mereka tuh menjadikan transaksi dengan pihak berelasi itu celah gitu ya untuk ya itu tadi misalnya dia mau mempercantik laporan keuangan jadi dia kayak bikin transaksi-transaksi yang sebenarnya mungkin tidak tidak esensial gitu ya dengan sesama anak perusahaan karena misalnya nanti dia beli barangnya langsung dibalikin lagi atau ngutangin eh, apa namanya nanti gitu bayarnya gitu ya pokoknya related parties transaction itu memang akan jadi risiko tersendiri ya. Dia semakin banyak related parties transaction itu risikonya akan semakin tinggi. Jadi harus kita hati-hati kita cek nih siapa aja sih pihak berelasi ini. Apakah dia hanya perusahaan fiktif, beneran ada nggak perusahaannya kayak gitu-gitu ya. Jadi eh, dan transaksinya tuh wajar nggak sih? Atau dia tuh cuma kayak untuk nitipin eh, apa namanya sementara aja gitu. Beneran transaksi yang real nggak sih kayak gitu ya. Nah, karena si Honda ini nggak ada, jadi nggak perlu kita isi. Nah, kemudian kalau B230 ini apa? Ini adalah peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca ya, peristiwa kemudian gitu. Atau kita nyebutnya kalau bahasa Inggris itu subsequent information, subsequent apa transaction ya, subsequent activity atau subsequent transaction gitu ya. Kita nyebutnya peristiwa kemudian yaitu setelah tanggal 31 Desember 2024, misalnya dari 1 Januari sampai Maret kan kita lagi ngaudit nih. Itu ada peristiwa-peristiwa apa gitu ya. Nah, nanti itu bisa karena peristiwa setelah tanggal neraca itu bisa jadi punya dampak ataupun enggak gitu ya ke laporan keuangan. Jadi nanti bisa kita analisis dari situ ya. Tapi karena di informasi kasusnya tidak ada ya, nanti teman-teman cari aja. Jadi ya nggak perlu diisi. Cuma ini untuk gambaran aja ya teman-teman, apa aja sih peristiwa setelah tanggal neraca yang kira-kira akan mempengaruhi laporan keuangan yang sebenarnya udah lewat gitu kan, 31 Desember misalnya nih, kalau teman-teman lihat ya, apakah ada terdapat penyelesaian kasus pengadilan. Jadi misalnya selama tahun 2024 ini si Honda nih ada tuntutan hukum loh dari customer, dari supplier atau dari siapapun gitu ya. Nah itu kan jadi bisa menimbulkan contingent liability ya nggak sih kayak misalnya dia tuh akan kemungkinan dituntut sekian miliar gitu akan mengalami kerugian. Nah, bisa jadi laporan keuangannya itu belum mencerminkan kemungkinan kerugian itu. Nah, jadi makanya nanti oh iya kita isi misalnya ada kasus gitu iya nanti ada dampaknya nggak gitu ya apakah dia mengurangi atau menambah profit gitu nanti ada di disclosure-nya nggak kayak gitu jadi memang walaupun bukunya laporan tanggalnya sudah lewat tapi peristiwa setelah tanggal neraca itu bisa loh mempengaruhi gitu ya misalnya kalau ini ada impairment nggak nah ini ya ada nilai aset yang kira-kira bakal turun nggak yang belum dinyatakan gitu ya. Kemudian eh,
ada nggak aset-aset dijual setelah tanggal neraca, nah kombinasi bisnis dan sebagainya ini nanti bisa teman-teman apa namanya baca-baca sendiri ya untuk memberikan gambaran apa aja peristiwa yang kira-kira bisa mempengaruhi neraca padahal udah lewat gitu tanggalnya ya. Nah, sekarang kita akan langsung isi ke B240 terkait dengan going concern atau kelangsungan usaha. Ini juga penting ya. Ini hal-hal yang kayak apa namanya di luar laporannya tapi akan mempengaruhi gitu ya. Nah, going concern ini kan mau melihat ya apakah perusahaannya akan sustain atau enggak gitu ya kelangsungan usaha. Nanti teman-teman isi bagian ini ya. Untuk saldo laba tahun sebelumnya itu nama akunnya apa? Biasanya namanya return earning atau saldo laba, misalkan nanti diisi. Kemudian modal pemegang saham, nama akunnya adalah modal disetor. Nanti teman-teman jangan lupa isi di bagian sini siapa yang menyiapkan gitu ya. Nah, di sini untuk melihat going concern itu ada namanya analysis Z-score ya. Jadi teman-teman baca-baca ya, ada namanya Altman Z-score. Ini kayak skor yang common gitu ya dipakai di perusahaan-perusahaan yang udah established gitu ya. Ini dulu yang bikin itu dari Amerika gitu ya. Dan rumus ini tuh udah kayak sangat umum lah dipakai ya untuk kayak eh, analisis cepat gitu ya. Apakah nih perusahaan ini bakal bangkrut atau enggak gitu ya. Nah, kita kan kemarin perusahaan go public ya teman-teman. Jadi kita pakai yang ini, analisis yang atas. Ini rumusnya baku ya kayak gini. Jadi nanti rumus yang ini kita pindahin ke sini ya teman-teman ya. X1-nya 1,2 nih kan. X2-nya 1,4 teman-teman isi sampai ke X5 ya. Kalau sudah, dia akan hitungin kita sendiri gitu ya. Jadi X1 tuh apa sih? Nanti teman-teman baca ya. Modal kerja, modal kerjanya si Honda dibagi working capitalnya dibagi dengan total aset dikali 1,2. Kemudian X2-nya berarti return earning dibagi total aset dikali 1,4 gitu ya. Jadi cara rumusnya itu ngitung seperti ini ya. Nah, nanti hasilnya dia akan summarize di sini ya. Tuh, udah ada angkanya ya, karena dia menarik dari worksheet yang sudah kita isi. Teman-teman nggak usah hitung manual, dan hasilnya bisa teman-teman lihat yang bagian sini. Jika Z-nya kurang dari 1,23, maka kelangsungan usaha prediksi akan pilot. Wah, bahaya ya, dia akan bangkrut nih, karena angkanya tuh kok mengkhawatirkan gitu ya. Kalau 1,23 sampai 2,90 dia masih oke lah, gray gitu ya. Bisa pilot, bisa enggak. Tapi kalau ini berarti udah bagus banget di atas 2,9 dia tidak pahit. Nah, kita lihat ya, Z-score-nya si Honda tuh berapa. Ternyata 1,9 di tahun ini ya. Ini yang belum audit, yang auditednya 1,8. Yang tahun lalu segini. Nah, ini dia gray semua nih ya. Tapi kalau gray masih oke lah ya nih ya. Tuh ya, 1,8 tuh kan di tengah-tengah ya, antara 1,23 sampai 2,9. Tapi dia masih di gray area. Gray area ini tidak pahit tapi tidak ini juga lah ya, makanya masih di tengah-tengah lah. Oke, habis itu berarti masih aman ya. Kalau misalnya nanti dia sampai di bawah 1,23, nah ini kita harus hati-hati lagi nih. Berarti dia ada isu terkait dengan going concern. Kita harus eh, apa namanya masukkan itu ke dalam pertimbangan ketika dalam menentukan opini gitu ya teman-teman. Karena gini, ketika laporan keuangan suatu perusahaan itu wajar, oke-oke aja, tapi dia ada isu gitu ya, ada indikasi bahwa perusahaannya akan pilot, wah ini si pengguna laporan keuangan harus tahu gitu ya. Jadi tidak boleh mereka tuh kayak merasa aman-aman aja gitu. Memang laporan keuangannya oke, tapi ini perusahaan kayaknya bakalan pilot deh. Dan auditor itu harus masukkan additional paragraf gitu. Kita harus nyatakan nanti di paragraf bahwa dia ada isu going concern. Ya karena kan sebaik-baik apapun perusahaan gitu ya laporannya, tapi kalau dia maksudnya laporannya tidak ada salah saji gitu ya. Dia memang rugi, tapi dia jujur gitu ngelaporinnya. Nah, tapi dia ternyata punya risiko akan pilot. Nah, itu kan akan membuat investor berpikir ulang ya mau invest atau enggak kayak gitu. Jadi memang kalau ada isu going concern, auditor pun harus notice dan harus di notes di opininya nanti kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini kita sudah lakukan risk assessment atau belum gitu kan? Ini asumsinya kita sudah ya. Jadi kita isi dilaksanakan semua ya. Apakah sudah kita evaluasi, indikasi sudah, harus sudah ya. Kemudian sudah dapat dokumen belum? Sudah gitu ya. Apa masih ada keraguan gitu? Ditulis ya. Nah, untuk yang di bawahnya
Ini prosedur-prosedur lebih detailnya, nanti teman-teman isi ya. Apakah perusahaan berada dalam posisi net liability atau current liability gitu kan? Ya, pinjaman dengan waktu pengembalian tetap. Nah, ini indikasi-indikasi ini kalau di mana namanya di informasi kasus teman-teman tidak ada ya. Jadi kita isinya tidak ada ya. Ada nggak sih ke dividen yang lama tidak dibayar? Nggak ada gitu kan? Nggak ada infonya. Jadi kita anggap nggak ada gitu. Ada nggak sih nggak mampu bayar pinjaman? Nggak ada. Hanya sini kita anggap dia aman-aman aja ya. Operasi perusahaan ada nggak hilangnya manajemen kunci kayak key manajemen yang kompeten itu misalnya meninggal tapi nggak ada gantinya atau dia pindah perusahaan, nah nggak ada case kayak gitu kan? Berarti kita isi tidak ada. Ini hal-hal yang bisa bikin going concern perusahaan tuh terganggu ya teman-teman. Yang bisa teman-teman lihat nih ada tiba-tiba kompetitor baru yang wow banget gitu ya ngalah-ngalahin omset kita gitu. Nah itu bisa jadi ancaman ya buat kita gitu ya. Ada nggak kekurangan supply, kesulitan tenaga kerja? Nah, kan nggak ada semua. Kita isi tidak ada. Kemudian yang hal-hal lainnya juga ada nggak tidak patuhan, perkara hukum ini nggak ada ya. Maka nanti kesimpulannya kita bisa isi bukti audit cukup dan evaluasi sudah memenuhi. Seperti itu ya untuk going concern. Itu kita balik ke konten, kita isi representation letter ya atau manajemen representation. Nah, ini teman-teman, kalau kita sebutnya apa sih? Kalau di KP itu kita nyebutnya replet ya, representation letter. Jadi ini adalah surat gitu ya. Kalau awal audit itu kan kita punya engagement letter ya, IL ya, kalau teman-teman masih ingat ya. Itu kontrak antara auditor dengan klien. Nah, kalau di akhir mau selesai, itu kita akan minta replet namanya ya, representation letter. Ini dibuat oleh siapa? Bukan oleh auditor ya, tapi oleh manajemen ya. Jadi dia ditujukan kepada auditor sebelum auditor itu mengeluarkan laporan audit. Isinya apa sih teman-teman? Sebenarnya replet itu nanti isinya adalah pernyataan tertulis dari manajemen. Dia itu intinya menegaskan gini ya bahwa selama proses audit, data, laporan keuangan dan informasi yang dikasih ke auditor itu sudah benar dan jujur gitu ya. Jadi kayak eh, apa sih namanya pernyataan tertulis bahwa mereka tuh sudah mendukung prosedur audit yang dilakukan oleh auditor dengan sebaik-baiknya dengan memberikan bukti-bukti audit yang cukup, tidak menyembunyikan informasi dan sebagainya. Apa sih fungsinya sebenarnya? Ini senjatanya auditor ya nanti kalau misalnya one day kita dituntut gitu ya oleh oleh klien gitu si auditor dituntut kok Anda memberikan opini saya yang misleading gitu ya. Misalnya kita ngasih wajar nih padahal dia nggak wajar nanti auditornya klien kita nuntut salah dia dong gitu kan nyalain kita sebagai auditor. Nah, representation letter ini bisa kita gunakan nanti di pengadilan sebagai bukti bahwa kita bisa bilang klien ini sudah bilang loh bahwa dia memberikan data yang jujur dan sudah membuat laporan keuangan dengan sebaik-baiknya gitu ya, sudah sesuai standar gitu, bahwa laporan keuangan itu tanggung jawabnya mereka bukan tanggung jawab auditor gitu. Jadi apa namanya kalau ada fraud atau apa gitu ya si manajemen letter manajemen representation letter ini bisa dijadikan tameng lah istilahnya bagi auditor untuk melindungi dirinya gitu ya bahwa yang bohong itu bukan auditor tapi manajemennya kayak gitu ya serta dia juga bisa menjadi melengkapi bukti audit ya. Nah, isinya apa nanti saya akan tunjukkan contohnya ya. Nah, cuma kalau di sini yang perlu kita isi apa gitu ya? Apakah ini sebenarnya kayak summary-nya Replit itu sih? Apakah manajemen telah menyediakan Replit gitu ya? Bahwa mereka telah menyusun laporan keuangan. Ini isi Replit tuh ini. Bahwa manajemen sudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka? Ya. Apakah sudah ditujukan kepada auditor? Iya. Apakah representasi menjelaskan bahwa manajemen telah menyediakan informasi? Iya gitu. Jadi intinya ini udah kondisi ideal, iya semua. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman isi. Jadi ini isinya replet tuh itu ya. Nah, saya kalau sudah teman-teman tinggal masukkan ini memadai. Saya akan tunjukkan contohnya seperti ini ya. Ini contoh replet draft ya, tapi ini beneran kayak gini. Jadi ini yang bikin kan si klien ditujukan ke siapa? Ke kita ya sebagai kantor akuntan publik. Misalnya nanti KP Taskia, alamatnya di mana, terus tanggalnya. Kemudian ini Mister partnernya ya. Nah, ini contoh yang saya punya itu adalah replet tahun 2014 ya. Jadi Kak auditor ini ngaudit si PT Mai
Ini nama samaran ya, initial di tahun 2014. Nah, sebelum laporan auditnya rilis gitu, dia bikin replat dong si PT Mai. Apa isinya? Isinya adalah we confirm that the representative will make according with definition set in appendix. We confirm that nah nih, kita mengonfirmasi bahwa to the best of our knowledge and belief, having made such inquiry as we consider necessary for the purpose of appropriately informing ourselves financial statement. Kita sudah terkait dengan laporan keuangan apa nih? Kita sudah memenuhi tanggung jawab kita gitu ya. Measurement method semua sudah dibuat sesuai dengan apa gitu ya. All event subsequent sudah disajikan. Effect of uncorrected are immaterial. Efek dari salah saja yang tidak dikoreksi itu tidak material gitu ya. Dia udah bilang kayak gitu. Kemudian kita sudah menyediakan apa nih? Akses. Jadi dia ngaku nih bahwa dia sudah menyediakan akses. Jadi nanti ketika kita dituntut tuh, kan kamu udah kasih kita semua informasinya gitu kan, tidak ada yang disembunyikan. Misal. Terus ada informasi tambahan, ada unrestricted access yang terbatas, yang tidak terbatas gitu ya. Semua transaksi sudah dilaporkan sesuai dengan apa gitu ya. Nah, gitu-gitu. Jadi ini kayak mereka tuh ngomong bahwa mereka sudah menyajikan dengan benar, sudah mendukung kita, memberikan informasi gitu ya. Dan we acknowledge our responsibility for such internal control, bahwa mereka bertanggung jawab terhadap internal control gitu kan. Terus banyak nih, ada berapa lamanya? 9 ya. Representation regarding management intent, terkait dengan tujuan atau intensi manajemen dan rencananya yang hanya diketahui oleh manajemen gitu ya. All sales, semua transaksi penjualan itu final, tidak ada agreement lain yang tersembunyi kayak gitu ya. Yang udah ngakuin tuh. Nah, pokoknya nanti isinya adalah sebagai perlindungan buat auditornya sendiri. Jadi makanya kalau ngaudit jangan sampai tidak dapat manajemen representation letter. Ini harus banget kita minta dari klien kita gitu ya, teman-teman. Ini ada lagi terkait aset ya, bahwa perusahaan sudah punya hak atas semua asetnya, tidak ada indikasi impairment. Tuh dia udah ngaku ya. Financial asset apa? Terkait derivatif, tidak ada derivatif dan hedging activities misalnya. Kayak gitu-gitu ya. Jadi isinya adalah pengakuan manajemen terkait dengan pensiun misalnya gitu ya apa. Nanti di bawah dia harus tanda tangan ya. Tanda tangan inilah yang akan jadi apa sih, bukti bahwa mereka sudah mengakui gitu ya. Nah, ini contoh replet. Oke. Di situ kita balik lagi. Kalau sudah teman-teman ke konten. Nah, ini apa nih? Ada pakar auditor, pakar manajemen, komitmen, dan contingency. Ini juga sama ya, tidak ada di klien kita. Tapi boleh kalau mau dilihat. Ini kalau misalnya kita pakai apa sih, auditor, penggunaan pekerjaan pakar auditor dengan spesifikasi tertentu gitu ya teman-teman, yang keahliannya kita butuhkan ketika ngaudit. Kalau ini kan kita audit manufaktur biasa dan mungkin timnya udah familiar, sudah punya understanding, kita tidak perlu hire pakar ya, maka tidak perlu diisi. Ini pakar auditor. Kalau pakar manajemen berarti pakar di sisi manajemennya ya, nggak perlu juga. Berarti kita bisa langsung ini komitmen and contingency ini juga nggak relate ya. Ini terkait tadi ya kalau ada peristiwa kemudian. Nah, sekarang kita langsung aja isi ke evaluasi bukti audit. Kita jam tuh C400. Nah, ini kita udah ngasih opini di sini teman-teman. Jadi kalau ini yang ngisi sih harusnya bukan junior ya. Yang ini harusnya ke partnernya ya. Di sini kita sudah menyimpulkan apa yang akan kita kasih opini. Jadi kalau udah semua dilaksanakan, sudah dikoreksi oleh klien misalnya ya, semua jurnal yang kita propose. Nah, bukti audit yang dikumpulkan cukup nggak? Kalau nggak cukup ya kita isi nggak. Tapi kalau iya kita isi ya. Terus dampak atas respon ini, dampak atas bukti-bukti ini ada nggak yang menyebabkan salah saji? Tidak. Yang material gitu ya. Kalaupun ada sudah dikoreksi gitu ya. Jadi salah saji material kalau sudah dikoreksi ya jadinya benar kan. Makanya ini kecuali mereka punya salah saji material tidak mau mengoreksi. Nah, nanti kita isi ya gitu ya. Karena kan tidak ya. Maka dengan ini apa opininya? Nah, di sini bisa dipilih. Wajar, WTP, WDP, disclaimer atau tidak wajar ya. Kalau WTP itu kan unqualified ya. Wajar tanpa pengecualian, opini audit yang paling bagus.
Wajar dengan pengecualian itu qualified ya. Kalau tidak wajar itu adverse. Kalau tidak menyatakan itu disclaimer. Nah, kalau semua ini itu harus ada alasannya ya. Ini disarankan si si Atlas nyaranin kita pakai WTP karena berdasarkan dia tuh kayak ngasih kita rekomendasi berdasarkan apa yang sudah kita isi sebelumnya. Karena kan sebelumnya kita selalu isi memadai, memadai gitu ya. Wajar, wajar. Jadi pasti dia akan nyaranin ini. Kecuali begitu dia saranin ini kita isi ini, kita harus jelasin kenapa beda. Oh, karena ada isu ini misalnya gitu ya. Jadi kita harus ada argumennya. Oke, jangan lupa diisi, dilengkapin. Kalau sudah, berarti kita sudah selesai teman-teman untuk case dari PT Honda Internasional Tbk ya. Alhamdulillah, walaupun mungkin nggak terlalu kompleks, tapi teman-teman insya Allah sudah tahu kurang lebih ya apa fungsi masing-masing sheet di sini gitu ya. Jadi memang di sini kita Atlas ini menekankan di tahapan pre-engagement risk assessment, tapi terkait worksheet ya, sebenarnya nanti teman-teman kalau ngaudit itu pasti punya worksheet terpisah ya, working paper. Misalnya ketika lagi ngaudit aset, cash itu pasti punya working paper sendiri, file Excel sendiri yang di sini nanti teman-teman tinggal attach gitu. Jadi Atlas ini tidak menyediakan semua worksheet untuk masing-masing akun, tapi dia memberikan guidance ya. Kalau teman-teman ingat kemarin nih, misalnya kalau mengaudit cash, apa aja sih prosedurnya tuh dia kasih guidance, tapi nanti teman-teman bikin di worksheet yang berbeda. Tapi bisa di-attach di sini gitu ya. Jadi memang Atlas ini kayak rumahnya gitu ya, rumah audit kita untuk tiap engagement. Nanti kalau teman-teman punya dua klien ya berarti punya dua file atlas ini gitu ya. Satu klien yang A, satu klien yang B, tidak digabung kayak gitu ya. Oke, semoga membantu. Silakan teman-teman isi dan lengkapi kasus kita dari yang pertama sampai menghasilkan bukti audit ya. Semoga membantu teman-teman nanti misalnya jadi auditor dan menggunakan aplikasi Atlas. Kalaupun nanti di KP-nya punya aplikasi sendiri ya, teman-teman, itu isinya more or less sama ya karena paling bedanya eh apa namanya dari segi bahasanya atau mungkin menu-menunya gitu ya. Tapi pasti mereka akan mulai dari pre-engagement sampai completion itu pasti gitu ya. Jadi teman-teman yang penting udah tahu alurnya, paham gitu ya, bagaimana menentukan risiko, bagaimana menentukan materiality. Nanti masalah mereka beda tampilan itu udah nggak ini lagi, nggak aneh lagi. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.